Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anakku, Zaini Mahmud. Ada kabar apa kamu menemuiku? Aku ingin bertanya satu hal kepada Bapak Guru. Silahkan, wahai anakku, dan sinilah kamu duduk di sampingku. Terima kasih, Bapak Guru. Pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan? Bapak Guru, saya ingin bertanya tentang ibadah sholat. Pertanyaan yang bagus. Wahai anakku, Zaini Mahmud. Pertanyaan kamu sesuai dengan materi pembelajaran anak hebat kelas 1 tentang Ayo Sholat. Mohon disimak penjelasan Bapak Guru dengan baik. Anak hebat kelas 1, semoga selalu sehat dan bahagia. Umat Islam mengenal ibadah sholat sebagai tiang agama. Sebab kelak di akhirat sholat menjadi amalan pertama yang dihisab atau diperhitungkan. Pemeluk agama Islam memiliki 5 sholat wajib yang dikerjakan setiap harinya. Selain itu ada juga sholat sunnah lain, yang membantu menyempurnakan. Seperti diketahui terdapat rukun sholat yang terbagi menjadi 3 jenis, yakni rukun fi'li, perbuatan, rukun kolbi, hati, dan rukun kauli, ucapan. Bacaan sholat 5 waktu dalam pemaparan ini termasuk kauli dan kolbi di dalamnya. Sebagai pemeluk agama Islam, harus memahami bacaan sholat 5 waktu supaya bisa lebih khusyuk dalam mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Izin bertanya, mohon maaf Bapak Guru. Silahkan, wahai anakku. Apa maksudnya, rukun kauli, perkataan atau bacaan? Secara singkat, rukun kauli, perkataan atau bacaan, di dalam sholat. Pertama, takbiratul ihram, menyebut Allahu Akbar. Kedua, membaca surah Al-Fatihah. Ketiga, membaca tasyahud awal. Keempat, sholawat Nabi Muhammad. Kelima, salam. Wahai anakku, rukun kauli di dalam sholat perlu dilafalkan di mulut dan didengar sekurang-kurangnya oleh telinga kita sendiri. Tidak sah jika hanya dibaca di dalam hati. Adapun syarat untuk 5 rukun kauli, ucapan ini sebagai berikut, orang yang sholat hendaknya, pertama, mendengar sendiri suaranya kecuali jika terdapat halangan seperti angin, tuli, atau gemuruh dan lain-lainnya. Maka ketika terdapat halangan hendaknya mengeraskan suara sekiranya ketika tidak ada halangan dapat mendengar suaranya sendiri. Kedua, tidak mengurangi huruf atau tasydid dari bacaan, karena tasydid juga merupakan bentuk huruf. Ketiga, membaca huruf sesuai makhrajnya. Keempat, tidak merubah harokat bacaan yang dapat merusak makna bacaan. Kelima, membaca rukun dengan terus-menerus dan tertib. Maaf, Bapak Guru, kalau rukun kolbi, maksudnya apa? Rukun yang bersifat kolbi, hati, yaitu rukun yang harus diucapkan di hati, contohnya adalah niat. Syarat niat yaitu dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Bapak Guru, kalau rukun fi'li itu apa? Rukun fi'li, perbuatan, rukun fi'liyah yaitu rukun yang berupa perbuatan. Rukun fi'liyah ada 13 yaitu, 1. Berdiri, 2. Ruku, 3. Tumaninah ketika ruku, 4. Itidal, 5. Tumaninah ketika itidal, 6. Sujud awal, 7. Tumaninah ketika sujud awal, 8. Duduk setelah sujud awal, 9. Tumaninah ketika duduk, 10. Sujud kedua, 11. Tumaninah ketika sujud kedua, 12. Duduk akhir, 13. Tertib. Syarat-syarat rukun fi'liyah yaitu sahnya rukun yang dilakukan sebelumnya. Baik Bapak Guru, saya mengerti. Bolehkah saya bertanya kembali Bapak Guru? Iya boleh, silahkan anakku. Adakah hal yang membatalkan sholat Pak Guru? Ada, wahai anakku. Ada berapa perkara hal yang membatalkan sholat Pak Guru? Adapun perkara yang membatalkan sholat ada 12, yaitu, 1. Salah satu syarat dari syarat 12 yang sudah disebutkan baik sengaja, lupa, atau tidak mengetahui, bodoh. 2. Meninggalkan salah satu rukun sholat 19 yang sudah disebutkan dengan sengaja. 3. Menambah rukun atau di tengah sholat melakukan niat atau takbiratul ihram atau tidak pada tempatnya dengan sengaja. Apabila dilakukan karena lupa atau menambah selain yang sudah disebutkan baik tidak disengaja atau lupa maka tidak membatalkan sholat. 4. Bergerak dengan satu gerakan yang berlebihan atau 3 gerakan secara berurutan baik dengan sengaja, lupa ataupun tidak tahu. 5. Makan atau minum sedikit dengan sengaja, apabila lupa atau tidak tahu dan uzur maka tidak batal jika hanya sedikit, akan tetapi jika banyak maka tetap membatalkan sholat. 6. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa, selain makan dan minum. 7. Memotong niat seperti niat keluar dari sholat.
8. Menggantungkan niat seperti niat keluar dari sholat saat Zaid datang. 9. Mengukang dalam memotong niat, seperti berbicara atas suatu kebutuhan secara berulang antara memotong sholat dan keluar dari sholat di antara kesempurnaan mengerjakannya. 10. Ragu-ragu pada bagian kewajiban niat dalam jangka panjang, baik karena adat ataupun mengerjakan bersamaan dengan rukun yang berupa perbuatan atau ucapan. 11. Memotong rukun dari beberapa rukun filiyah, rukun berupa perbuatan untuk mengerjakan kesunahan, seperti seseorang yang telah berdiri karena lupa tasyahud awal kemudian mengulang kembali tasyahud dalam kondisi tahu dan sengaja. 13. Tetap melaksanakan rukun ketika yakin bahwa ada satu rukun sebelumnya yang ditinggalkan atau ragu-ragu dalam melakukan rukun ketika tahu dalam beberapa saat setelahnya akan tetapi wajib dengan seketika untuk mengerjakan rukun yang ditinggalkan atau rukun yang diragukan kecuali makmum melaksanakan 1 rakaat setelah salamnya imam dan tidak diperbolehkan untuk mengulang rukun tersebut. Hukum ini wajib diketahui setiap muslim. Demikianlah hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Untuk itu, sekiranya kita perlu berhati-hati agar sholat kita tetap terjaga. Baik Bapak Guru, saya mengerti artinya jika kita ingin sholat, kita harus mempelajari ilmu ibadah sholat. Benar anakku, karena itulah kita harus mengaji atau menuntut ilmu agama dengan baik dan benar.